Halo Bedikers. Akhir-akhir ini sosok Panglima Jila selalu menjadi sorotan. Kehidupan pribadi sosok sakti ini pun membuat publik penasaran. Kehidupan asli Panglima Jila ternyata berbeda dengan sosoknya yang kerap ditampilkan di depan publik. Panglima Jila di rumah ternyata tetap tampil seperti orang kebanyakan. Ia memakai baju biasa yang menutupi kegarangan tato di tubuhnya. Lantas, seberapa kaya sosok Panglima Jila ini sebenarnya? Mari kita bongkar. Panglima Jila adalah tokoh masyarakat suku Dayak asal Kalimantan Barat yang belakangan viral berseteru dengan Panglima Pajaji. Keduanya berseteru soal ibu kota baru IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Setelah viral, kehidupan asli Panglima Jila di Kalimantan pun terkuak. Ternyata di Kalimantan, Panglima Jila memiliki rumah mewah dan sejumlah kendaraan pribadi. Potret kehidupan Panglima Jila pernah ditampilkan dalam salah satu video di channel YouTube Jenta Lamia. Dalam video vlog tersebut terlihat jika Panglima Jila berkeliling di rumah pribadinya yang cukup mewah dan bertingkat 3. Saat menelusuri bagian dalam rumah, ternyata Panglima suku Dayak ini punya hobi memelihara ikan. Selain aktif menjadi tokoh adat, Panglima Jila tampak mengoleksi beberapa jenis ikan hias. Terlihat beberapa akuarium berisi ikan hias berukuran besar terpanjang di dalam rumahnya. Rumah mewah milik Panglima Jila ditempati bersama istri, anak dan juga beberapa hewan peliharaannya. Ada beberapa hewan seperti ikan, kucing, dan anjing pitbull yang menjadi peliharaan Panglima Jila. Selain hewan peliharaan, Panglima Jila juga terlihat mengoleksi beberapa kendaraan pribadi, mulai dari motor hingga mobil mewah. Untuk kendaraan roda 4, Panglima Jila memilih mobil jenis hardtop berwarna orange, yaitu mobil yang Jeep Wrangler Rubicon. Kendaraan mewah asal Amerika Serikat ini merupakan salah satu tipe mobil Jeep kelas atas. Harga terendah mobil ini sebesar 1,6 miliar rupiah, sedangkan untuk kelas teratasnya bisa mencapai 2,1 miliar rupiah. Kehidupan mewah Panglima Jila tak hanya terlihat pada koleksi kendaraannya. Diketahui, pemimpin pasukan Dayak Merah ini juga tinggal di rumah mewah berlantai 3. Dalam video yang beredar, rumah Panglima Jila ini terlihat sangat mencolok dengan ukurannya yang sangat besar. Tampak kontras dengan rumah-rumah di sekitarnya yang berukuran sederhana. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu sempat beredar juga video penampakan rumah pribadi Jila. Video yang tayang di channel YouTube Borneo APV ini memperlihatkan rumah Panglima Jila yang pada saat itu masih berlantai 2. Lantas, seperti apa penampakan rumah mewah Panglima Jila tersebut? Mari kita lihat detailnya. Di bagian depan, kita akan disambut dengan pagar hitam setinggi pinggang. Lalu, perhatian kamu pasti akan tertuju pada sebuah patung berukuran raksasa. Bentuk patung tersebut tak lain dan tak bukan adalah sosok Panglima Jila itu sendiri. Patung ini dibuat oleh para seniman Dayak asli yang berasal dari desa Tambora. Kemudian saat memasuki bagian ruang tamu, kita akan disambut dengan cermin berukuran besar di salah satu dinding. Berbeda dengan orang biasa, sosok Panglima Dayak 1 ini memilih untuk tidak menggunakan sofa di ruang tamunya. Terdapat kursi dan meja kayu yang memberikan kesan etnik yang otentik dalam ruangan ini. Ada juga sebuah ruangan khusus yang di dalamnya terdapat sederet benda pusaka yang bersejarah. Dan dari potret kemewahan tersebut, kira-kira dari manakah sumber kekayaan Panglima Jila berasal? Diketahui pemilik nama lengkap Agustinus Jila ini merupakan sosok pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang Kudaya Kanayatan. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Panglima Jila juga ternyata bukan orang sembarang. Pria kelahiran 19 Agustus 1980 ini adalah cucu dari seorang panglima yang sangat terpandang pada zaman kerajaan. Bisa jadi sebagian dari harta kekayaannya berasal dari warisan. Atau, kalau kamu mempunyai informasi lain tentang sumber kekayaan Panglima Jila, jangan pernah ragu untuk membagikan informasinya di kolom komentar. Sosok Panglima Jila belakangan ini diberitakan terlibat perseteruan dengan Panglima Pajaji. Kedua sosok yang memiliki pangkat tertinggi dan dihormati oleh masyarakat Dayak ini terlibat perseteruan mengenai ibu kota negara. Panglima Jila mendukung pembangunan IKN, sementara Panglima Pajaji menolak pembangunan IKN. Menurut Panglima Pajaji, pembangunan IKN berpotensi berat merusak hutan Kalimantan
termasuk Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia. Selain itu, Panglima Pajaji juga menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Sebab Panglima Pajaji menilai tindakan Panglima Jila itu sudah melanggar hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara. Panglima Pajaji juga menganggap seluruh pernyataan Panglima Jila tidak mewakili masyarakat suku Dayak. Lantaran sebagian besar masyarakat Dayak menolak pembangunan IKN belum final, dan Panglima Jila tak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Namun belakangan, perseteruan itu berakhir setelah Panglima Pajaji minta maaf. Panglima Jila yang merupakan pimpinan pasukan merah tersebut memiliki kedekatan dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Kedekatan itu dibuktikan dengan kehadiran Panglima Jila di acara pernikahan putra kedua Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Panglima Jila terlihat berfoto dengan sosok sang istri bersama dengan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tak lupa di samping istri Panglima Jila, terlihat Presiden Jokowi dengan Ibu Negara Iriana Widodo. Tak hanya itu, beredar juga beberapa foto kebersamaan Panglima Jila dan sang istri ketika berfoto dengan Presiden Jokowi. Momen kedekatan Panglima Jila dan Jokowi juga terlihat dalam beberapa kesempatan yang lain. Salah satunya, yakni saat Jokowi menghadiri acara Bahalpun Bait Bahanata Riu Borneo Bangkule Rajaking atau Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Rajaking Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Panglima Jila terlihat selalu berada di dekat Jokowi dan bertindak seolah-olah sedang mengawal sang presiden. Kedekatan Panglima Jila Jokowi secara tidak langsung juga bisa dilihat dari sikap Panglima Jila terhadap pembangunan IKN. Panglima Jila menekankan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, sosok Panglima berusia 43 tahun ini menyatakan bahwa pasukan Merah Dayak berkomitmen mendukung dan mengawal penuh segala bentuk kebijakan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Panglima Jila bahkan tak segan untuk melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke kantor polisi. Ia mendatangi Barreskrim Polri untuk menegaskan sikap terkait adanya indikasi penghinaan presiden yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Panglima Jila mengatakan seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan Merah dan tak terima dengan pernyataan Rocky Gerung. Tak hanya itu, dalam pernyataannya Panglima Jila mewakili pasukan merah TBBR mengaku tidak terima dengan pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina proyek ibu kota negara alias IKN Nusantara.